Selamat datang di pembahasan kita hari ini. Langsung aja nih ke topik utama. Pasar lagi lumayan bergejolak ya. Dolar AS, kalau kita lihat dari indeks DXY, wah anjlok banget. Sampai ke level terendah 3 tahun terakhir loh. Iya betul, tapi di sisi lain emas XAUSD itu malah terbang tinggi. Udah dekat banget level $3.370 per troy ounce. Nah ini kan kontras banget ya. Kira-kira apa nih pemicunya? Pemicu utamanya, kalau kita lihat dari analisis pasar Mr. Pips ya, tanggal 2 Juli kemarin, itu sumbernya dari komentar Ketua The Fed, Jerome Powell. Komentarnya ini menyoroti semacam dilema kebijakan yang cukup signifikan sih. Betul. Powell ini kan ngomong cukup blak-blakan ya. Dia nyebut kalau kebijakan tarif yang sering dikaitin sama eranya Trump itu loh. Nah itu jadi penghambat utama buat The Fed nurunin suku bunga. Kenapa? Gitu. Ya karena tarif ini bikin inflasi jadi panas lagi. Nah yuk kita coba bedah bareng nih. Kenapa ini penting dan apa artinya buat Anda semua? Jadi inti omongan Powell itu kira-kira gini. Kami nahan dulu nih pemangkasan suku bunga. Pas lihat dampak tarif ke inflasi itu signifikan banget. Kami harus nunggu dulu, lihat data, baru sesuaikan kebijakan. Ini sinyal kalau The Fed itu ekstra hati-hati sekarang. Padahal kan pasar udah ngarep banget ya ada pelonggaran moneter. Tapi apa iya cuma komentar Powell aja yang bikin dolar jadi lemah gini? Kayaknya ada faktor lain juga deh. Misal soal kekhawatiran defisit fiskal AS yang gede itu. Apalagi ada rencana potong pajak sampai $3,3 triliun kan? Nah, tepat sekali. Jadi pelemahan dolar ini ya kombinasi. Komentar Powell iya, tapi kekhawatiran fiskal itu juga ngaruh banget. Ditambah lagi, kayaknya pasar tuh masih yakin kalau The Fed ujung-ujungnya tetap bakal motong suku bunga tahun ini. Walaupun mungkin waktunya agak mundur ya. Dan perlu diingat juga, kalau dolar lemah, aset dalam dolar jadi lebih murah, lebih menarik buat investor yang pegang mata uang lain. Oke. Sementara dolarnya lagi lesu, emas malah lagi pesta pora nih. Ini murni karena dolarnya lemah aja atau ada sentimen lain yang ikut main? Dua-duanya, Mas. Pelemahan dolar itu jelas bantu emas banget. Tapi naiknya emas juga karena statusnya sebagai aset lindung nilai atau safe haven itu loh. Ya kan? Di tengah ketidakpastian arah kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal AS, investor pasti cari tempat aman buat dananya. Jadi ada tarik-menarik yang menarik nih. Inflasi tinggi gara-gara tarif itu nahan suku bunga turun. Tapi di saat yang sama, ketidakpastian ekonomi malah bikin emas jadi menarik. Wah, jadi kayak The Fed lagi coba ngerem ekonomi nih. Mungkin dengan potensi potong suku bunga ya. Tapi di sisi lain ada kebijakan fiskal, yaitu tarif, yang malah kayak terus ngegas inflasi gitu ya. Benar-benar pertentangan kebijakan yang nyata ya ini. Persis. Ini contoh klasik banget gimana kebijakan fiskal itu bisa langsung bikin rumit langkah kebijakan moneter. Satu tangan mau mendinginkan, tangan satunya malah manasin. Nah, kedepannya nih ada beberapa agenda penting yang perlu banget Anda pantau. Apa aja tuh yang paling krusial dalam waktu dekat ini? Pertama, data non-farm payrolls atau NFP Amerika Serikat. Rilisnya Kamis ini. Data ini bakal kasih gambaran jelas soal kesehatan pasar tenaga kerja dan ekonomi AS. Penting banget buat keputusan di Fed selanjutnya. Oke, NFP Kamis ini ya. Terus ada juga kan tenggat waktu buat pengenaan tarif baru tanggal 9 Juli nanti. Kalau tarif ini jadi diterapin, wah bisa jadi bensin baru buat inflasi dong. Betul sekali. Itu bakal nambah kompleksitas lagi buat The Fed. Dan terakhir, ya tentu aja, kita perlu terus pantengin setiap komentar dari pejabat The Fed yang lain. Pasar pasti bakal berburu petunjuk sekecil apapun soal kapan kira-kira suku bunga ini bakal dipangkas. Oke deh, jadi kalau kita rangkum intinya, komentar Powell kemarin itu megasin gimana tarif jadi penghambat buat ngendalin inflasi dan nunda penurunan suku bunga. Ini langsung kelihatan dampaknya ke dolar yang melemah dan emas yang menguat sekarang ini. Dinamika pasar sekarang ya isinya ketidakpastian soal tarif, tekanan fiskal AS, sama tebak-tebakan arah suku bunga The Fed. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan. Kalau bentrokan antara kebijakan perdagangan, yaitu tarif, sama kebijakan moneter, suku bunga, ini terus-terusan berlanjut dalam jangka panjang, kira-kira gimana dampaknya ke strategi ekonomi atau bahkan cara Anda melihat investasi ke depan? Coba bayangin skenario di mana inflasi tetap tinggi gara-gara tarif, tapi di sisi lain tekanan buat nurunin suku bunga biar ekonomi jalan juga makin kuat. Nah, keseimbangan mana nih yang akhirnya harus dikorbankan? Ini jadi teka-teki besar ke depannya.